Apa yang harus dilakukan untuk pemulihan COVID-19? Yaitu minum air yang cukup, dewasa 2 liter 8-10 gelas per hari, dan tidak boleh meminum alkohol. Kita harus makanan yang cukup dan bergizi, segar atau bukan olahan, perbanyak makanan yang tinggi protein seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan madu asli. Setelah itu, kita harus dapat berjemur di matahari 10-15 menit per hari sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore. Lalu kita membuka jendela kamar secara berkala seperti ventilasi, cahaya, dan udara. Istirahat yang cukup, istirahat yang benar membawa pemulihan dan menambah kekuatan, dan kebutuhan seseorang dewasa untuk tidur adalah 7-8 jam setiap hari. Waktu tidur terbaik adalah di malam hari dengan rekomendasi antara jam 9 malam hingga jam 4 pagi. Selanjutnya ialah terapi bau. Untuk meningkatkan sensitivitas saraf di hidung, penciuman menjadi lebih baik. Dan ada beberapa cara yang diajarkan, yaitu adalah membilas bagian dalam hidung menggunakan larutan air asin. Cara ini akan efektif jika penyebab anosmia adalah infeksi atau alergi. Selanjutnya, apa saja tanda atau gejala yang harus dipantau selama isolasi mandiri? Ukurlah suhu tubuh pagi dan malam hari. Umumnya, suhu tubuh akan meningkat dan berubah-ubah jika kulit tubuh Anda disentuh. Pada umumnya akan terasa panas atau hangat. Dan ukur saturasi oksigen pagi dan malam hari, yaitu alat yang dapat mengukur tingkat saturasi oksigen dalam darah. Alat ini dapat mendeteksi setiap perubahan pada saturasi oksigen meskipun dalam kadar kecil. Seperti batuk, hindarkanlah posisi berbaring hadap atas, dianjurkan posisi berbaring ke samping atau duduk tegak. Selanjutnya, sesak nafas. Jika kita terkena sesak nafas, jangan gunakan kipas angin, karena sesak nafas adalah kondisi gawat darurat yang mesti segera ditangani lebih cepat. Yang dapat kita lakukan untuk meringankan keluhan sesak nafas yaitu posisi duduk kita di atas kursi dengan baik. Dan selanjutnya, yang dapat dilakukan untuk meringankan keluhan sesak nafas yaitu posisi duduk di kursi agak condong ke depan dengan tangan bertumpu pada lutut. Ketika ada tanda emergency warning sign, yaitu tanda peringatan darurat pada COVID-19. Emergency warning signs yaitu sesak nafas. Yang kedua, kebingungan yang baru terjadi seperti bibir atau wajah atau ujung jari membiru. Ketiga yaitu nyeri atau tekanan persisten di dada. Selanjutnya, sulit dibangunin atau tidak sadar. Selanjutnya, kita harus memakai masker saat beraktivitas sama orang lain, terutama di luar rumah, bukan sekedar cara mencegah diri terinfeksi COVID-19, tetapi juga bentuk kepedulian pada orang-orang di sekitar kita. Jika kita abaikan memakai masker dengan benar, dapat membawa risiko bagi mereka masyarakat yang tidak memakai masker di saat pandemi ini. Ketika kita memesan makanan dari luar,
lebih baik dihangatkan kembali. Selanjutnya, batasi tamu atau orang lain masuk ke dalam rumah atau menerima tamu. Orang yang tidak tinggal serumah dapat menjadi penyebab seseorang tertular COVID-19. Terlebih jika dilakukan tanpa protokol kesehatan yang ketat, tamu bisa saja menularkan virus corona yang selama ini kita hindari. Kita harus menghindari dulu bersalaman dengan tetangga. Kontak fisik seperti berjabat tangan, berpelukan, salam pipi, juga berbisik-bisik karena penularan COVID-19 banyak terjadi dari orang tanpa gejala. Selanjutnya, kita harus mencuci tangan secara rutin. Mencuci tangan secara rutin dapat mencegah timbulnya penyakit dan penyebaran virus atau bakteri penyebab infeksi. Mencuci tangan dengan sabun dapat menghilangkan kuman dari tangan. Ini juga membantu mencegah infeksi karena orang sering menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka tanpa sadar.